sebetulnya jalangkung ini itu tidak jauh berbedanya dengan jatilan. Ya. Ya, ada pawangnya jalangkung. Ya. Apa tadi? Nggak tahu itu. Suara apa tadi? Saya kira situ kemasukan jalangkung. Kita kan khawatir. Meh itu. Wah, ini teh jahenya istimewa ya malam ini. Waduh, dapat jahe empret. Tahu jahe empret? Apa itu? Jahe empret itu jahe yang kecil-kecil. Oh. Varietas lokal. Ya. Itu pedesnya wah luar biasa. Daripada jahe gajah yang gede-gede itu. Ya. Nek saya seneng jahe empret. Caranya jahe empret cuci bersih, dijemur, baru dipanggang, dikeprek. Masukkan ke tehnya. Tehnya aja campur 2. Apa ya? Ayo nganggo teh catut karo teh ganda. Ya to, ono sepete, ono wangine, ditambahi jahe empret, nganggo setitik gula Jawa, tambahi sedikit gula Jawa, pakai gula batu. Makanya rasa teh kok macam-macam ya. Ini gitu. Yes, mau apa ini kita? Ditemani teh, enaknya kita cerita apa? Wah, ini saya itu pengen apa ya? Pernah dengar jalangkung? Pernah. Kelihatannya itu menarik itu. Berarti kita bermain-main lagi nih. Bermain-main lagi. Oke. Yang lalu sudah. Ya, yang lalu permainan yang lalu sudah ya. Sudah. Nah, oke, berarti malam ini kita akan menceritakan jalangkung ya. Mari kita berjalan-jalan ke masa lalu, menceritakan jalangkung. Sakjane biyen ngopo? Ya. Kalau kita bicara masalah jalangkung atau cerita jalangkung, sebetulnya ini dari Tionghoa sana. Oh, permainan Permainan ini awalnya itu dari Tionghoa ke Cina sana. Nama Cinanya ya ada, tapi saya lali. Angel nyebutinnya. Angel, karena di sana pun juga sudah tidak musim. Ya, dia di sana sudah punah karena sudah dibawa ke Indonesia. Nah, sebetulnya jalangkung ini adalah suatu permainan. Ya, yang dimainkan oleh anak-anak pada waktu terang bulan gitu loh. Kalau terang bulan itu kan suasananya enak ya. Ya seperti kita disinari berapa ribu watt. Ya toh. Dan sinarnya warnanya kan keemasan. Ya bukan sinar yang putih kayak LED. Nah, kalau sinar keemasan itu semuanya menjadi indah, semuanya menjadi hidup. Nah, ini dimanfaatkan oleh anak-anak. Gitu loh. Saya waktu kecil pun juga bermain jalangkung. Itu dengan berbagai versi. Ya. Nah, kita cerita aja sekarang jalangkung versinya anak-anak. Karena jalangkung ini banyak versi. Versi orang dewasa, kemudian versi yang dimasukin roh. Ya, versi yang untuk berdialog gitu loh. Tapi ciri khas jalangkung kalau di tanah Jawa ya dibuat dari iros. Tahu iros? Iros itu dari batok itu ya? Batok kelapa, dikasih pegangan bambu, fungsinya kan untuk ngambil air, ngaduk sayur, dan lain-lain. Nah, kalau batok kelapa itu kan ada bekas, apa namanya, titik tumbuh. Jadi kayak mata gitu loh. Ingat toh? Nah, sudah ada 2 mata gitu loh. Nah, dipaskan itu. Jadi itu seolah-olah mata. Kemudian pegangannya batok itu, iros itu tadi, ditambahin bambu palang. Biar menyerupai tangan. Ya, diikat kenceng. Nah, terus ditambah aksesoris gitu loh. Si jalangkung itu kasih rambut dari serabut kelapa. Tetap bahannya itu tadi serabut kelapa. Jadi sebetulnya anak-anak zaman dulu berusaha membentuk sebuah boneka. Secara sederhana. Sederhana. Nah, itu bentuk kreativitas juga itu. Wah, itu luar biasa. Sekarang tinggal ke mall beli Barbie, ya. Kalau enggak Barbie ada lagi yang apa ya? Kuda. Tapi itu rambutnya kruwel itu apa? Saya enggak ngerti. Itu mahal itu. Dulu saya belikan anak saya itu, nek enggak diskon itu 1 juta. Ya itu karena diskon jadi 400.000. Sekarang masih tak simpen karena biar dia kalau melihat itu tertawa. Oh iya, aku pernah dibelikan sama ayahku.
Itu bentuk kreativitas anak-anak. Iya, betul. Nah, kalau anak-anak permainannya ya hanya lucu-lucuan. Ya. Di ujungnya apa namanya yang tangan, ya jalangkung itu kan terus dikasih palangan bambu tadi menyerupai tangan. Kemudian dia pakein baju. Gitu loh, pakai kaos kan keluar loh, kaos kan ada lengannya gitu loh. Nah itu, nah di ujungnya lengan itu dikasih kapur tulis. Kalau zaman dulu kapur tulis, sekarang kadang dikasih spidol, pada diikat lah, fungsinya untuk berkomunikasi. Gitu loh, ya namanya permainan anak-anak, ya sudah. Yang megangi ini yang seru-seruan. Jadi sebenarnya barang bercandaan itu ya. Barang bercandaan, customan gitulah. Itu sudah. Nanti yang megangin itu yang akan menjawab, menerjemahkan semua pertanyaan. Padahal ya enggak ada interaksinya, enggak ada dimasuk-masukinnya. Oh, saya pernah tanya. Saat itu masih SD. Ya lucu-lucuan. Kita kan naksir tuh sama cewek. Ya sudah, tanyakan. Jalangkung, jalangse, kae naksir aku ora. Nah, dia jawab, ya, wah, kita seneng banget. Ya, itu dijawab ya. Oh hebat itu. Wong kan bermain kita kan bersepuluh gitu loh. Yang megang jalangkung itu 2 orang, yang memang sudah posisinya lebih besar gitu loh. Terus tanya lagi, sekarang si itu cewek itu ya masih tidur atau ngapain gitu? Baca buku. Wah, tanya lagi sampai panjang. Apa ya ndak inget aku? Jawabnya Y itu ya. Wah, ya, itu lucu-lucuannya. Gitu loh. Lucu-lucuannya anak-anak itu ya hanya begitu saja. Pasti dibumbui ya. Ya namanya anak SMP kelas 1, SD kelas 6 itu kan sudah ada taksir-taksiran. Cinta monyet itu ya. Cinta monyet. Melihat aja sudah seneng ya toh. Lewat depan rumahnya aja berdebar-debar. Tidak zaman seperti zaman sekarang. Banyak media yang bisa untuk melihatnya. Itu jalangkung versi anak. Punya pengalaman? Kalau versi anak sih, kalau dulu sih kebanyakan mainnya dari jangka ya kalau itu. Nah, ada juga dari jangka, betul. Sudah eranya itu. Iya. Kalau jangka kan biasanya dimainkan di kelas, kemudian bertanya masalah pelajaran, padahal ngawur ya kan. Ya itu lucu-lucuan. Jadi sebetulnya permainan jalangkung di awalnya itu kan hanya mengisi kegiatan pada saat bulan purnama. Ya kan? Iya. Karena siklus purnama ini kan 15 hari sekali. Ya. Jadi si anak-anak ya itu sudah menyiapkan kok. Oh ini mau purnama. Ya toh segala permainan, ada bentek, ada gubak sodor, ya itu ada yuyu ya dipermainkan di malam itu. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa kok pada saat bulan purnama anak-anak bermain, ya anak-anak diajarkan untuk menikmati semesta, di mana itu ada fenomena alam yang tidak setiap hari dinikmati. Mari kita nikmati. Kan sebetulnya konsepnya yang sederhana aja. Ajarannya begitu. Ajarannya begitu. Jadi ya itu tadi menikmati konsep semesta alam Terus kemudian begitu indahnya di purnama. Karena purnama itu dari selepas maghrib itu bulan sudah besar dan sudah di tengah-tengah. Nanti puncaknya ya kalau anak-anak jam 10 sudah pulang, tidur, bersih-bersih kaki dan tidur gitu kan. Jangan digeser nanti ceritanya, kok purnama mah menakutkan. Nah ini kalau jalangkung itu bergeser karena permintaan pasar gitu loh. Sebetulnya jalangkung ini itu tidak jauh berbedanya dengan jatilan. Ya ada pawangnya jalangkung. Apa tadi? Gak tahu itu. Suara apa tadi? Saya kira situ kemasukan jalangkung. Kita kan khawatir. Itu atas dasar permintaan ya. Kembali lagi, yang cerita-cerita misteri. Kebanyakan kita seneng. Karena apa? Cerita misteri itu tidak usah melibatkan emosi otak. Ya. Dan tidak ada yang menyimpulkan. Tidak ada cerita misteri itu, wah itu salah, itu betul, tidak ada.
Nah, kalau sudah disimpulkan itu bukan misteri. Ya, makanya itu seneng. jawaban. Ya, tipe-tipe cerita seperti itu seneng. Makanya kenapa Jalangkung itu dibuat banyak versi. Ya. Termasuk yang diangkat di layar lebar. Ya, jadikan film itu ya. Jadikan film Jalangkung ya. Kita kembali Jalangkung yang ada pawangnya. Tuh. Oke. Kalau Jalangkung yang ada pawangnya itu bentuknya ya seperti yang saya ceritakan lah, dikasih baju dan lain-lain gitu ya. Tetap pakai siwur, namanya siwur tadi yang ada matanya. Nah itu ada cara mengundangnya Jalangkung. Tapi hanya pawang itu yang pawangnya bisa. Saja. Nek kita ngundang ya nanti kalau kita mau diundang kan enggak apa-apa. Tapi saya cerita pawangnya itu ngundangnya ya pakai kata-katanya itu Jalangkung, Jalangse. Datanglah ke sini ada pesta. Ya. Datang sendiri. Pulangnya pun kamu sendiri. Nah, kadang ada yang keliru. Pulangnya enggak disebut sendiri lah. Kita harus mengantar. Ya. Kadang kesalahan itu. Kadang kesalahan. Kalau enggak disuruh pulang sendiri, ya kembali lagi. Kan ini bermain dengan preferensi tersendiri. Ya, aura tersendiri. Ya, kita nyebutnya aura preferensi ya, bukan barang gaib. Ya, sebetulnya ya aura preferensi itu ya gaib. Ya ada tapi tidak bisa kita sentuh. Ya. Cuman buat saya ada yang menarik itu karena setiap pemanggilan seperti itu pasti ajakannya diajak pesta atau diajak kalau jadilan kan diajak berjoget seperti itu. Jadi seolah-olah mereka kesepian itu auranya. Kita aslinya, lebih menarik ya kan? Aslinya di kehidupan mereka ya sepi. Ya walaupun ya kehidupan mereka tuh ya seperti kehidupan kita. Ya toh, tapi ingat mereka itu dari zaman baula sampai besok akhir zaman masih ada. Itu ceritanya. Mesti ya, karena gini. Kalau itu diundang tidak dalam suasana pesta. Nah, kayak apa coba? Jalangkung, Jalangse kesini baru ada layatan. Kan lucu. Ya toh? Atau Jalangkung, Jalangse kesini baru ada sunatan. Sunatan itu ya pesta ya. Itu tapi mereka nyebutnya pesta karena apa? Semua makanan sudah disediakan. Nah sebentar, ini kan sebenarnya pelajaran untuk konco sajen ya. Kalau ini tadi Jalangkung diceritakan diundang itu dalam suasana pesta. Nah kalau kita pada saat berteman, jangan sampai Anda mengundang teman Anda terus hanya untuk Anda sambat. Nah, itu masih bisa dipahami ya, ngerti ya maksudnya. Nah, jadi pasti paling enak tuh undangannya ya untuk bersenang-senang. Pesta. Nah, ini Jalangkung aja pinter kok. Nah, ya itu. Nih contohnya ini lagi. Kalau kita mau berpesta, anjingnya juga ikut berpesta. Nah, apa-apa. Memang ini suasananya agak ini ya. Nah, coba saya sebentar lagi akan menghadirkan aura Jalangkung. Ya. Semoga berhasil. Ya namanya menghadirkan kok ya. Nek mau, nek enggak. Nah, ya namanya kan mengundang itu kan dia mau datang atau tidak ya. Terserah. Ya. Walaupun kita ini bukan dukun Jalangkung atau pawang Jalangkung, tapi ya sedikit banyak tahulah cara membajak Jalangkung untuk datang. Itu memang anasirnya sudah enak. Ya, coba rasakan. Udaranya dari panas ini sudah mulai rodok sejuk. Ada angin, lebih hening. Konco sajen pun juga hening jadinya. Terpesona Om. Itu. Ya seperti biasa kita melakukan rekaman atau syuting ini selalu di outdoor dan ditemani oleh konco sajen. Karena konco sajen ini salah satu pemberi inspirasi. Ya kita bisa menjelaskan, menyampaikan informasi, menyampaikan pesan-pesan. Kemarin ada yang bertanya konco sajen, kenapa pengambilan gambar atau pengambilan suaranya tidak di studio saja. Nah ini kita mengajak supaya semuanya bisa menikmati semesta ini di luar ini. Ya seperti konsepnya anak kecil bermain, terang bulan. Nah ini sekarang bulannya kita modifikasi lampu. Tapi itu ada bulan juga. Wah, pas ada bulan tanggalnya. Iya loh. Itu kembali lagi tentang masalah itu tadi pawangnya Jalangkung ya. Nah, bentar. Rasakan saja
Tuh. Rasakan saja. Penghuni semestanya sudah mulai berdatangan. Ya. Ada tokek, cicak, ya. tikus, ya. Ini sudah mulai enak. Dalam keheningan mulai enak. Memang kita tidak menyediakan jalangkungnya secara fisik ya. Karena apa? Kita mau mengkaji dari sisi lain. Gitu loh. Bisa enggak toh jalangkung itu dimasukkan ke botol? Ya bisa. Medianya bebas. Tapi untuk memvisualisasikan ya, sepengetahuan kita dari kecil jalangkung bentuknya gitu, ya terus dibikin seperti itu. Sampai film-film jalangkung aja tetap menghadirkan seperti itu toh. Ya. Walaupun terus ditambahi baju putih panjang, pakai rambut, ngono ya. Itu tuntutan dari pemirsa. Ya karena kan visual atau bentuk yang seperti itu sudah sangat melekat di ingatan pemirsa, penonton. Jadi lebih mudah. Kalau kita giring langsung menjadi suatu bentuk lain kan memang tidak ada unsur. Iya. Jadi si otak tidak bisa langsung menangkap toh, karena taunya jalangkung seperti itu. Oke, ini kalau sudah bisa sedikit merasakan anasirnya, ya mau kita naikkan lagi ceritanya, nggak datar seperti ini nanti. Begitu, konco sajen. Gimana? Siap naik atau siap turun? Atau Anda di sana malah takut? Gimana konco sajen? Yo, kalau Om Sajen itu nggak kabur ya. Nek Mbah Sajen ora kabur, tapi nek Om Sajen mbok gak ngerti iki. Loh, kita kan berniat menceritakan ya kan? Ya. Permainan anak-anak. Jadi bukan untuk menakut-nakuti sebetulnya, supaya ya ini informasinya permainan anak itu seperti apa. Ya. Jika ada peningkatan permintaan dari ini kan anak-anak itu kan kita bayangkan anak-anak sekolah dulunya. Nah, kemudian anak-anak remaja bermain. Nah, pasti mereka butuh tantangan ini. Harus ditambah ini, harus ditambah itu. Itulah permainan zaman dulu. Permainan sekarang ya sosial media. Awalnya hanya untuk menghubungkan antar teman. Sekarang meningkat dan meningkat lagi. Ya, meningkat lagi. Oke, siap. Sekarang balik ke masalah jalangkung. Sebetulnya kita mau mengedukasi bahwa jalangkung. Ya, itu bisa dimasukkan di mana-mana. Wujudnya tidak harus jalangkung gitu loh. Bendanya Bendanya gitu loh. Medianya itu tidak harus wujudnya orang. Nah sekarang boneka Barbie aja bisa jadi jalangkung kok. Tuh. Ya, boneka Barbie itu bisa masukin. Nah, bunyi lagi loh. Ya dinikmati saja. Pelan-pelan tidak apa-apa. Kita sudah sampai tadi yang masalah pawangnya jalangkung. Kalau yang megang ini orang dewasa, ya keperuntukannya sudah berbeda. Ya. Akhirnya ya seperti orang intrans kemasukan, gitu loh. Rohnya atau preferensinya masukkan ke wujud jalangkung itu, tanya jawabnya di situ. Materi konsultasinya pun berbeda gitu loh. Materi konsultasinya berbeda gitu. Ya jauh karena bukan anak-anak lagi. Materinya ya seputar kehidupan orang dewasa. Dia bisa bertanya tentang bisnisnya, dia bisa bertanya dengan jabatannya. Ya, tapi harus diingat ini interaksinya itu dengan makhluk gaib. Kalau makhluk gaib pasti ada upahnya, ada sesuatunya. Itu, ini yang perlu diwaspadai, ya, perlu diwaspadai itu. Ceritanya begitu. Ada konco sajen? Saya punya teman Om. Ya. Nah dia tuh hobinya itu masang togel. Wah, ini keren nih ya. Nah, dia itu minta nomor pakai jelangkung. Ya. Dikasih Om. Terus? Pas nomornya itu benar-benar keluar. Wah. Itu bener apa enggak itu Om? Lah itu bener keluar atau berarti bener toh? Kalau zaman dahulu ceritanya, ya bangsa jin itu bisa mengintip bahasa langit
bisa mengintip sesuatu yang ada di langit. Ya, gitu. Ada cerita yang mengatakan demikian. Tapi semenjak sebentar, ini rasanya masih nano-nano. Ya, konco sajen kita anggap ya gitulah. Itu baru kebenaran saja. Nah, karena gini, kalau itu selalu benar, lah yang pawangnya Jalangkung mesti beli nomor, dia akan beli jual rumah sama mobil. Oh, betul. Dibelikan togel semua. Iya toh? Iya. Nah, itu kebetulan. Jadi kebetulan saja. Mungkin kalau dia ada percobaan 100 bertanya ya mungkin satu aja yang betul dia. Yang betul. Bahkan nggak ada yang betul juga bisa. Bisa. Ya. Berarti itu nggak bisa jadi patokan ya, Om? Nggak bisa, karena ini sebetulnya hanya untuk lucu-lucuan. Walaupun kalau yang pakai orang dewasa sudah bergeser, ya. Kalau untuk konsultasi jabatan atau konsultasi problem, itu udah usah pakai Jalangkung aja bisa. Karena kita tahu, bisa membaca dari raut wajahnya itu tampak orang susah atau enggak. Nah, orang susah ya kasih ATM selesai. Ya toh? Ya. Itu. Mau ini konco sajen? Kapan-kapan kita bagi ATM? Siap. Nah, cocok itu. Nanti kita luncurkan, ya kan? Terapi sajen tombo hati. Tombo hati. Bayi ATM sajen. Nah, ya. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya saja. Semuanya pasti akan kebagian. Yang datang kepada kita jamu dengan istimewa, makan kenyang, ya bisa berdiskusi, pulang mengambil uang di ATM. Nah, itulah undangan berpesta ala sajen. Ala sajen. Sama itu mengundangkan pesta gitu. Itu bagi konco-konco yang sakit, tapi bukan sakit secara medis. Nah, kalau panunan ya ke dokter, atau sakit gigi ke dokter. Nah, ini sakitnya fisikis, mental gitu loh. Itu yang datang ke Mbah Sajen nanti. Siap. Itu, jadi kembali ke Jalangkung tadi ya. Jalangkung kan awal mulanya memang permainan. Jadi sekali lagi kita berpesan supaya ya sederhana aja kita menyikapinya atau memahaminya. Ini permainan, sama seperti kalau zaman sekarang mungkin konco-konco sajen membaca ramalan atau ada aplikasi jodoh atau aplikasi apapun banyak lah sekarang macamnya. Itu hanya permainan saja. Tidak perlu itu kemudian apakah ini benar atau salah. Nah, nanti malah otaknya selewah ya kan? Itu kan tadi sudah kita ceritakan waktu saya SD, akhir mau SMP ya. Itu kan sama toh. Ramalan jodoh toh kan kita nanyakan. Itu namanya ini baru apa? Senang enggak sama saya? Ya padahal yang megang di Jalangkungnya itu asal jawab aja. Wah, kita sudah ketawa. Permainan untuk menghibur emosi dan otak sebetulnya. Oke, kita lanjut Jalangkungnya. Siap semua ya konco sajen ya? Ya, Om. Kita coba naikkan, tapi ini enggak naik-naik Jalangkungnya. Ya karena kita bukan spesialis. Kita bukan spesialis pawang Jalangkung. Tapi sebetulnya sudah bisa merasakan anasirnya, ya. Anginnya lebih sejuk, ya. Hembusannya itu lebih teratur, ya. Lebih teratur, lebih tenang. Hembusannya itu lebih teratur, lebih tenang, ya. Dan suasananya itu dibilang ya nek sejuk itu kan damai gitu loh. Maksud saya itu suasananya itu bukan mencekam. Ya lebih hening. Ya bisa dikatakan tuh paling tepatnya hening ya. Lebih hening. Sama seperti kalau mau meditasi kan harus hening. Frekuensinya juga harus diturunkan dan konsisten seperti itu terus. Jangan naik turun. Ya. Tapi hal itu sebetulnya ya hal yang susah. Karena kalau kita menurunkan prevensi, otomatis banyak energi yang dikeluarkan untuk menurunkan. Karena apa? Prevensi manusia ini prevensi sempurna. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Gitu loh. Kita prevensinya selalu ada di atas. Gitu. Ceritanya begitu.
sambil menunggu pemanggilan Jalangkung ala sajen ya, Ala kita sajen. nikmati sajen-sajennya dulu Ya, ayo kita minum dulu nih. Yo minum. Bagaimana ini pemanggilan Jalangkung? Kelihatannya malam ini bisa dipanggilnya ya tadi hanya auranya saja. Hanya lewat ya, jadi Hanya lewat, belum bisa di masukkan ke sesuatu. Nah, ini konco-konco sajen harap dipahami bahwa kita tidak ada settingan ya ini ya. Jadi kita bisa gagal juga karena kita bukan pawang yang pawangnya profesional di sini. Mungkin lain waktu kita akan berusaha mengadakan pesta yang lebih besar. Ini mungkin dia hanya lewat, wow, pestanya cuma segitu ya. Lempernya aja nggak ada, ini tadi snacknya ya sudah habis, ya loh. Itu. Jadi kadangkala tidak semuanya bisa berhasil. Ada kalanya dia hanya lewat saja, tidak mau hanya nengok, enggak menarik ini, nah dia lewat saja. Ya. Tapi ini ada pesan moral yang bisa kita maknai itu tentang masalah Jalangkung ini, pesan moralnya itu. Jadi ya Jalangkung ini hanya untuk alat permainan saja. Ya terus namanya bermain itu ya mengkajinya ya senang-senang. Betul. Ya tidak bisa namanya permainan terus kemudian baperan, ngambek, marah-marah, mutung bahasa Jawanya. Ya, mutungan itu. Mutung itu bahasa Indonesianya apa ya? Patah hati. Itu. Ini udah malam. Jadi tadi kita hanya menceritakan permainan rakyat yang Jalangkung. Dan kita berusaha mewujudkan atau menunjukkan ke konco-konco sajen, tapi kenyataannya Jalangkungnya tidak tertarik dengan kita. Jalangkungnya lewat terus lungo. Nah, konco sajen juga jangan mutung, wah ini bohong-bohongan. Ya tidak, ini memang realitasnya seperti ini. Kita tanpa settingan, kalau kita gagal kita bilang gagal, kalau berhasil ya kita sajikan keberhasilan itu. Ya, begitu ya, konco sajen. Lain waktu kita akan melanjutkan cerita rakyat yang Jalangkung. lainnya Jalangkung ya. Sakjane biyen ngopo.